Halo Sobat Nime, selamat hari Senin. Sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada yang menarik dan akan berlalu begitu saja. Ngomong-ngomong, cantumkanlah saja nama IG kalian di kolom komentar. Sesekali yang beruntung bakal Bang Jack sebut di dalam video. Dan lumayan itu, anggap aja di promosi gratis. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack bahas manhwa Dunia Kebalik part ketiga. Tanpa berpanjang-panjang, langsung aja yuk kita gas. Mair pun terlihat datang menghampiri King dan Chengxi. Ia mengatakan kepada King kalau ia menang maka King harus tidur dengannya selama 1 malam. Dan tentunya bukan cuma tidur, pasti harus enak-enak dulu ya kan? Chengxi yang ada di sana pun kesal. Ia mengatakan kalau Mair sudah terlalu melangkah jauh karena dirinya sendiri belum pernah. Tapi King pun menenangkan Chengxi agar tidak terlalu panik sembari memegang lengannya. Ternyata tiba-tiba saja terdapat suatu serangan yang dilancarkan oleh Mair. Ia pun menyerang menggunakan kakinya yang mengincar kepala dari King. Dan tentunya serangan itu pun dapat dihalau dengan lengannya. Tak hanya berdiam saja, King pun melakukan serangan balik dengan meninju tepat di perutnya Mir, yang membuat Mir pun harus terpental beberapa jarak. Dan tentunya hal itu pun membuat emaknya marah karena merasa ini terlalu berlebihan. Padahal emaknya yang nyuruh untuk duel. Emaknya pun mengatakan kalau ia akan balas dendam 2 kali lipat. Tapi King dan Chengxi pun tetap cuek dan berjalan ke dalam rumah. Di depan pintu kamar terlihatlah ada seorang MILF yang sedang berdiri. MILF itu pun terlihat cukup seksi seperti film-film yang selalu membutuhkan VPN untuk menontonnya. Dan dia adalah bibi keduanya Chengxi. Chengxi yang menghampirinya, ia pun bertanya di manakah ibunya berada. MILF blonde ini pun memberitahu kalau ibunya baik-baik saja, tapi memiliki cedera yang cukup serius. MILF ini pun juga bertanya siapa pria yang dibawa oleh Chengxi. Chengxi pun menjelaskan kalau ia adalah temannya. Ia pun menambahkan kalau dirinya juga diserang oleh segerombolan gadis-gadis yang merupakan kang pukul. Dan beruntungnya ia pun dibantu oleh temannya. Dan juga kalau temannya ini adalah seorang dokter. Di dalam kamar, Chengxi pun melihat kalau ibunya terbaring di atas kasur. Ibunya juga terlihat cukup seperti daging segar. Dan juga bertanya siapakah pria ini. King pun memperkenalkan diri kalau ia adalah seorang dokter yang dipercaya oleh Chengxi untuk menyembuhkan dirinya. Ia juga meminta izin untuk memeriksa tubuh dari nyonya ini. Tapi nyonya ini pun tidak percaya begitu saja. Ia mengatakan kalau ia takut King tidak paham apa yang akan ia lihat. Dengan kata lain, ia pun meremehkan King dengan cara yang cukup sopan. Dan ia meminta adiknya untuk mengantar pria muda ini ke ruang tamu. Chengxi pun meyakinkan ibunya kalau pria yang ia bawa ini sangat hebat. Ia juga mengatakan jika bukan karena pria ini, dirinya juga bakal terluka juga. Mendengar itu, ibunya pun sedikit terkejut karena tidak seperti biasanya Chengxi bersikap seperti ini. King pun memotong pembicaraan mereka dan menjelaskan situasi yang dihadapi oleh nyonya muda ini. Ia pun menebak kalau nyonya ini terkena serangan telapak tangan beracun. Dan saat ini nyonya sedang menggunakan ki-nya untuk menahan penyebaran racun itu. Mendengar itu tentu saja membuatnya terkejut.
Ia pun menyuruh semua orang untuk segera keluar dan ingin berbicara empat mata dengan King. Dengan nada mengancam, ia pun bertanya apakah King orang dari keluarga Lee dan apa tujuan King untuk mendekati Chengxi. King pun mengatakan kalau ia bukan dari keluarga Lee, dan soal mendekati putrinya, ia pun menjawab yang harusnya ditanya adalah putrinya, kenapa harus mendekati dirinya. Ia pun menambahkan jika bukan karena dirinya, mungkin saat ini Chengxi sudah mati. Mendengar itu, nyonya muda ini pun sedikit mempercayai perkataan King dan langsung saja melepas pakaiannya di depan King. Dan terlihatlah bukit bobanya. Tapi Bang Jack sensor ya, nanti kalian sange. King yang melihat wanita tanpa ragu memperlihatkan bukit bobanya tentu saja membuatnya malu. Tapi begitu ia melihat luka yang ada di punggungnya, ia pun paham akan situasi yang sangat berbahaya ini. King pun mengatakan kalau dalam waktu 5 hari tanpa penanganan yang tepat, maka lukanya akan membusuk dan menimbulkan suatu masalah yang sangat mengerikan. King pun mengeluarkan cukup banyak energi untuk mengeluarkan racun itu. King juga tidak mengeluarkan semua racun itu karena keterbatasan energinya. Tapi hal itu pun cukup untuk membuat nyonya muda ini sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai ucapan terima kasih, nyonya muda ini pun bertanya, apakah yang kau inginkan? King yang tidak menginginkan sesuatu dan mengatakan kalau ia hanya teman anaknya, yang membuat nyonya ini pun sedikit tersenyum manis. Setelahnya, Chengxi pun mengantarkan King sampai ke depan rumahnya. Sebagai ucapan terima kasih, Chengxi pun memeluk King dengan hangat, bukan karena sange. Di dalam taksi, King pun merasakan kalau racun ini bukanlah sembarang racun. Karena dengan kekuatannya saat ini, ia pun tidak dapat menghilangkan racun itu. Ia pun beranggapan kalau di dunia peri ada sebuah eliksir yang dapat menghilangkan racun ini. Tapi ia pun bertanya di dalam hati, apakah di dunia ini ada sebuah eliksir? Keesokan harinya ada keributan di sekitaran sekolah. Para siswa laki-laki pun pada berteriak. Mereka mencoraki Tanzian. Ternyata mereka sedang menyoraki seorang wanita berambut ungu yang menggunakan pakaian olahraga. Ternyata wanita ini sedang melakukan slam dunk dalam olahraga basket. Begitu ia mendarat, bam! Berdimek cuk. King yang melihat itu pun sadar kalau itu adalah orang yang sama seperti yang ia ingat. Ia adalah cinta pertamanya dan juga pacarnya sewaktu SMA. Cuman saat itu dunia masih keadaan normal. Tapi ia sadar kalau di dunia ini mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi ia pun tidak mau merasa canggung dan malu di depannya. Dan King pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Saat ia berpaling, ia pun dipanggil oleh seseorang. Ya, suara itu pun berasal dari Zian. Ia pun mengatakan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dengan cool, King pun menjawab, karena mereka satu sekolah, mungkin saja kalau mereka pernah bertatap muka sebelumnya. Dengan gaya yang cool juga, Zian pun mengatakan, lupakan saja. Zian pun juga bertanya, apakah kau ingin bermain basket? Karena aku akan mengajarimu. King yang melihat itu, ia pun hanya tersenyum. Ia pun langsung merebut bola yang ada di tangan Zian dan berkata, aku akan bermain. Dengan lantang, Zian pun berbicara, kalau ia menang dalam pertandingan ini, maka jadilah pacarnya. Impian para jomblo-jomblo ini. King pun bertanya, bagaimana jika ia yang menang?
Zian pun menjawab kalau ia akan melakukan apapun yang King inginkan. Kalau Bang Jack ini udahlah tuh, habis lah tuh si Zian. Mereka yang mau bertanding dipantau oleh seluruh siswa yang ada di sekitaran mereka. Para gadis-gadis tentunya saja mendukung King yang merupakan bunga sekolah. Zian yang berlari menuju ring yang ada di belakang King dengan sangat percaya diri. Ia pun berhasil melewati King dengan mudah dan melakukan shoot 3 point. Dan tentu saja itu membuat para penggemar bersorak untuknya. Dengan badas ia mengatakan, "Untuk menjadikanmu pacarku, aku tidak akan berbelas kasih." Dan game kedua mereka pun dimulai. Terlihatlah Zian berusaha dan berhasil melakukan dribble untuk melewati King. Dan ia melakukan slam dunk untuk mendapatkan 2 poin. But King pun melakukan blok tepat di depan ring. Kini gantian saatnya King untuk berusaha mencetak poin. King pun berlari menuju Zian sambil melakukan dribble. Dan tiba-tiba saja ia pun melompat tepat di hadapan Zian dan melakukan slam dunk dari jarak yang sangat jauh. Dan itu hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan di dunia nyata. Dan ia pun berhasil mencetak poin. Hal itu pun membuat Zian merasa dirinya sudah kalah, dan akhirnya ia pun menyerah. Lalu ia pun bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dengan cubitan lembut dan manja, ia pun mengatakan, "Bagaimana kalau aku mengejarmu?" Hal itu pun tentu membuat para penonton menjadi baper. Sembari membalikan badan, Zian pun mengatakan, "Kalau kau ingin mengejarku, kau harus membutuhkan kekuatan." Pada malam harinya, ia pun kembali ke rumah Chengxi untuk membantu Nyonya Mudai mengeluarkan racunnya. Hal itu juga ternyata berhasil membuat dirinya membuat suatu terobosan untuk membuat tubuh spiritualnya menjadi lebih baik sebanyak 30%. Setelahnya, Chengxi pun bertanya, "Hadiah apa yang kau inginkan?" King pun sedikit berpikir hadiah apa yang ia inginkan. Sampai-sampai ia menemukan suatu ide gila kalau hadiah yang ia inginkan adalah Chengxi yang bercosplay menjadi maid. Dan selesai part ketiga kita di sini, dan kita akan membahas lanjutannya di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.